Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Askar Al-Mutawali, NIM 1714200. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang gambaran pengawasan bank dan prinsip pengawasan bank. Oke, pengawasan bank adalah merupakan proses pemeriksaan dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial industri perbankan untuk memelihara kesehatan industri tersebut. Pemeriksaan itu dapat bersifat administratif, yakni untuk sekedar memenuhi aturan formal. Di lain pihak, pemeriksaan juga bersifat antisipatif, yakni menganalisis kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan fakta yang tersedia hingga masa kini. Tujuan pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah menciptakan perbankan yang sehat, yang dapat memenuhi 3 aspek. Pertama, memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien dan mampu memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat penyimpan dana. Kedua, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat Indonesia. Dan ketiga, bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta dapat menunjang pengendalian moneter dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan moneter. Dan selanjutnya prinsip-prinsip pengawasan bank. Adapun prinsip pengawasan bank yang efektif yang berjumlah 25 butir disusun oleh suatu komite pengawas perbankan yang disebut The Basel Committee on Banking Supervision. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 prinsip ini. Pengawasan bank sebagai berikut. Prinsip inti, maksudnya itu prinsip inti. Yang pertama, ada prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Yang kedua, ada prinsip perizinan dan struktur. Yang ketiga, prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan. Yang keempat, prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan. Yang kelima, prinsip persyaratan informasi. Yang keenam, prinsip kewenangan pengawasan. Yang ketujuh, prinsip lintas perbankan. Mungkin cukup sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok 1 lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa, NIM 1914293, dari kelas 4C Perbankan Syariah. Oke, tadi mungkin Kak Azkar menerangkan beberapa poin dari materinya ya. Sekarang beda materi lagi, itu Sasa tentang OJK. Apa itu OJK? Kayak mungkin sebagian dari kita itu kayak, apaan sih OJK? Tugasnya apa ya? Oke, OJK sendiri adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah lembaga yang independen. Yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, OJK ini menurut aku sangat penting sih. Jadi kita tahu mana perusahaan yang udah
legal dan ilegal. Penting banget. Nih misal kalian mau berinvestasi, biasanya nih ada iming-imingnya dong. Ayo dong gitu, investasi di aku. Pasti nanti kamu tuh akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar, jauh lebih besar. Oke? Kalian jangan mudah tertipu dengan rayuan itu. Kalian harus bertanya, apakah lembaga kamu sudah legal, sudah diawasi oleh OJK? Wow, belum. Berarti ilegal loh. Ya. Ketika ada yang namanya lembaga dengan mengiming-imingi sebuah keuntungan yang besar, tapi dia tidak diawasi oleh OJK. Itu ilegal. Waktu itu aku pernah mendapati sebuah kasus, yaitu snake video. Kalau kalian para snake videokers, nggak tahu deh. Snake video itu dianggap ilegal karena nggak masuk akal. Dari mana gitu? Kenapa snake video bisa bagi-bagi duitnya? Sedangkan kita cuma nonton doang, masa dikasih uang? Kan nggak masuk akal. Takutnya ketika kalian menggunakan snake video ini, kalian mengambil duitnya, nanti akan merugikan di masa yang mendatang gitu. Iya, sekarang enak, kalian tinggal scroll videonya terus kalian dapat duit gitu. Tapi kalian harus mikir ke depannya. Oke? Just itu infonya. Jadi sekarang lebih cerdik lagi, apalagi kalian investasi. Oke, cari aplikasi investasi yang sudah dalam pengawasan OJK. Gitu saja penjelasan tentang OJK kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex Adiba. Thank you. Bye-bye. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alex Adiba, NIM 1914-20109. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia. Pada dasarnya Bank Indonesia atau Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam satu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan keseluruhan sistem keuangan dalam suatu negara. Seperti yang sudah dijelaskan, Bank Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri yang harus dilakukan dengan baik, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk, barang, dan jasa bisa dikendalikan. Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak BI harus bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan bisa sesuai dengan kebijakan fiskal dan beberapa kebijakan ekonomi lainnya. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan standar kesepakatan, juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, BI harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistematik agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia.
Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.